bertemu lagi dengan Miss Maria. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kali ini supaya siswa dapat mengetahui kelainan otot pada manusia. Yang kedua, membuat komik. Yang ketiga, mengetahui gerakan otot manusia dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, menggambar bentuk. Baiklah anak-anak, yang pertama adalah mengenai kelainan otot pada manusia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kelainan tulang pada manusia, sekarang adalah kelainan otot pada manusia. Yang pertama ada yang disebut hipertrofi, adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Berikut adalah contoh kelainan hipertrofi. Kemudian yang kedua adalah atrofi, adalah kelainan otot yang mengecil lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya ada kelainan stiff atau kaku leher, adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Berikut gambarnya. Kemudian ada kelainan tetanus, adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Selanjutnya, sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Kemudian yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Kemudian ada gerakan otot manusia dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian gerak menekan, contohnya menekan ke bawah atau menurunkan. Kemudian gerak memutar lengan. Contohnya memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Gerak menjauhkan, contohnya gerakan merentangkan tangan. Gerak memutar lengan, contohnya memutar lengan sehingga tangan menengadah. Kemudian gerak mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerakan tangan saat posisi siap. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut.
Selanjutnya, kembali lagi kita akan membahas tentang komik. Kalau kemarin kita membahas apa itu pengertian dari komik, nah hari ini misalkan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat komik yang baik. Yang pertama, menentukan ide dan temanya. Kemudian yang kedua, menentukan judul komik. Yang ketiga, melengkapi unsur-unsur yang membentuk komik. Keempat, menyiapkan peralatan menggambar komik. Dan yang kelima adalah membuat gambar dan karangan cerita sesuai dengan jumlah panel. Nah, kemudian Miss akan memberikan info tentang menggambar bentuk. Dalam menggambar bentuk, unsur-unsur dalam menggambar ada garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap dan terang, dan yang terakhir adalah titik. Selanjutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian-bagian gambar menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih maupun berwarna. Yang terakhir adalah membangun kesan untuk latar belakang. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Miss sampaikan. Semoga materi yang Miss sampaikan dapat bermanfaat dan kalian bisa memahami materi dengan baik. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Dah.